Aku sangat bangga dengan Mami karena Mami tuh kayak mau ada courage untuk kayak melakukan kayak wushu apa pokoknya dia mau tetap aktif walaupun usianya udah 50 tahun. Dan aku pasti bangga banget karena itu dia dapat juara 2, itunya juga internasional, terus di Cina, terus menurut aku keren juga sih. Kalau saya sih pengalaman pertama yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan. Jadi ya biasanya persiapan manggung, ini persiapan mental. Sobat Sorot, siapa bilang seorang diva hanya bisa bersinar di atas panggung musik? Sosok yang satu ini membuktikan bahwa cahaya prestasi bisa berkilau di mana saja. Bahkan nih guys, di area olahraga internasional loh. Siapa lagi kalau bukan Krisdayanti, seorang penyanyi legendaris Indonesia, baru saja menorehkan sejarah baru. Di usianya yang ke-50, ia mewakili Indonesia dalam ajang World Kung Fu Championship 2025 di Cina. Dan tentunya sukses membawa pulang medali perak untuk negeri tercinta. Pencapaian yang luar biasa ya guys, dari seorang wanita yang tidak pernah berhenti berjuang dan terus menginspirasi. Penasaran kan? Bersama saya Diki Aprian, inilah Sorot seputar orang terkenal. Di sela kesibukan sebagai penyanyi papan atas, Krisdayanti tetap menyempatkan diri menjalani latihan rutin wushu. Di bawah bimbingan Coach Ipai, KD fokus melatih teknik, stamina, dan ketenangan mental. Hal yang sama pentingnya antara tampil di panggung dan bertanding di lapangan. Dengan senjata kipas yang jadi andalannya, KD mulai terbiasa berlatih di sasana, membangun kekuatan fisik sekaligus disiplin mental. Meski awalnya hanya sekedar latihan kebugaran, dorongan dari pelatih dan teman-teman sesama atlet membuatnya berani mengambil langkah besar mewakili Indonesia di kejuaraan dunia. Dan gak tanggung-tanggung, ini adalah pertandingan internasional pertamanya sebagai atlet profesional di usia 50 tahun. Sasana Yayasan Inti Bayangan, aku memang udah sekitar 4 tahun ya private, tapi baru gabung di Women Class untuk persiapan tanding Wushu Federation di Meishan, China. Jadi ini kali ini tugasnya sebagai atlet yang mewakili Indonesia. Kalau saya sih pengalaman pertama yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan. Jadi ya biasanya persiapan manggung, ini persiapan mental. Ini pakai senjatanya apa nih? Kipas, karena dilihat sama coach itu yang paling dikuasai. Bagus, Masya Allah. Bagus, jadi kami juga memang pantau terus ya dari laporan dari Cika. Bagaimana Om? Bagus, makanya saya suruh undang. 4 tahun latihan bukan waktu yang singkat tentunya. Dan akhirnya momen yang ditunggu datang juga nih guys. Krisdayanti bersama tim Wushu Indonesia resmi berangkat menuju Cina. Di balik senyumnya yang anggun, tersimpan perjuangan luar biasa. Dari latihan subuh, disiplin waktu, sampai dukungan penuh dari suami dan anak-anaknya. Yuk kita lihat suasana keberangkatan diva yang kini jadi atlet ini di Bandara Soekarno-Hatta. Ya alhamdulillah, seperti biasa ya, tadi bangun pagi, terus stretching, doa, terus urus anak-anak seperti biasa, siang ketemu anak sama cucu, terus sampai hari ini tadi kita masih layanin beberapa pertanyaan karena banyak media yang
masih tidak percaya dengan keberangkatan delegasi kita untuk mengikuti 10th Kung Fu Championship di Inasian China ini. Jadi tentunya persiapan yang dengan latihan yang cukup panjang ya. Sekali lagi ini kan Open Championship, jadi siapapun mau itu praktisi profesional, mau itu mantan atlet atau masih jadi atlet boleh ikut. Ya, momen pertama kali kejuaraan internasional gitu, jadi memang ya sedikit penuh tantangan. Pertama ya tentu dengan dukungan suami dan anak-anak, lalu izin ya, karena ini kan ninggalin anak-anak cukup lama 6 hari, terus suami juga masih kerja di Timor Leste, jadi yang jelas internalnya sendiri harus solid nih gitu, untuk saya meyakinkan mereka benar-benar bahwa pertandingan ini insya Allah akan membawa nama negara. Lalu dari tahun 2021 suami saya dan anak-anak mungkin melihat saya ciat-ciat di lapangan rumah gitu, ya mungkin ini ada tujuannya. Artinya biasanya kalau kata coach, kalau latihan untuk sendiri kan saya lebih buat endurance, penampilan saya di atas panggung. Nah kali ini karena dengan adanya championship ini, dengan adanya pertandingan ini, jadi kita punya goalsnya ya boleh apa aja, boleh mau tanding internasional pertama, boleh cari pengalaman, boleh juga mencari medali gitu boleh. Dengan semangat yang sama seperti saat mempersiapkan konser besar, Krisdayanti berangkat ke Cina bukan hanya membawa nama dirinya, tapi juga nama Indonesia. Setibanya di sana, ia langsung menjalani latihan intensif dan menyesuaikan diri dengan lokasi pertandingan. Berhadapan dengan para atlet dari Brasil dan Hungaria, KD tampil percaya diri dengan senjata kipas khasnya dan berhasil menempati posisi kedua di kelas veteran. Sebuah pencapaian yang bukan hanya membanggakan, tapi juga menginspirasi banyak wanita Indonesia bahwa semangat juara tak mengenal batas usia maupun profesi. Kalau saya sih pengalaman pertama yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan. Jadi ya biasanya persiapan manggung ini persiapan mental jadi atlet. Jadi semua tentu dengan segala usaha dan perjuangan dan doa yang sudah kita siapkan dan latihan yang memang dipersiapkan sungguh-sungguh, tentunya keberhasilan kami tim Indonesia khususnya dari cabang wushu ini sangat-sangat membanggakan karena hampir semua nomor yang diwakili oleh baik itu veteran, tim Indonesia dan juga anak-anak semuanya mendapatkan medali. Kemarin ada dari Brazil dan Hungaria. Nah, juara pertamanya kalau di nomor women single weaponnya nomor satunya dari Brazil, Indonesia, ya 1, 2, 3-nya Indonesia, tapi pesertanya dari Hungaria. Anak-anak enggak. Pegang. Apa dong? Dari Dedi, congratulations on your silver, our champion, Women's Single Routine Group E, 10th World Kung Fu Championship China. We love you and we are so proud of you. ini dari Dedi. Iya, Dedi yang beliin. Tapi ini sebenarnya kita juga mau kasih juga sih sebagai keluarga. Diva di panggung, juara di arena, itulah Krisdayanti. Sosok yang membuktikan bahwa tekad dan latihan enggak pernah mengenal kata terlambat nih guys. Dari latihan di Sasana, tanding di Cina,
sampai disambut pelukan hangat anak-anaknya. Perjalanan ini bukan sekedar soal medali, tapi tentang dedikasi dan semangat pantang menyerah. Semoga ya guys, prestasi KD bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk terus semangat, berani mencoba hal baru, dan membanggakan Indonesia di bidang apapun ya guys. Saya Dika Prian, sampai di sini perjumpaan kita. Jadi jangan lupa saksikan Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia.